Hai guys, balik lagi di Guru Driving Indonesia. Oke, kali ini aku akan bahas tentang update terbaru Ibis Band X versi 10.0.1. Di updatean kali ini ada beberapa peningkatan dan juga penambahan fitur yang sangat bermanfaat untuk kalian. Dan apa aja fiturnya? Langsung saja kita bahas. Oke, saya tahu kalau video ini bisa dibilang terlambat ya untuk pembahasan update terbaru dari Ibis Band X ini. Update ini itu sudah ada sejak beberapa hari yang lalu ya. Aku kurang tahu tepatnya di tanggal berapa dan di hari apa. Tapi setidaknya kali ini aku akan bahas ya. Kenapa kok aku bisa lama membahasnya? Karena aku perlu pelajari dulu dan perlu cari info yang valid ya untuk membahas tentang update terbaru dari Ibis Band X ini ya. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita bahas yang pertama. Pertama itu ada di bagian kanvas ya. Di bagian kanvas ini ada yang ditingkatkan yaitu ukurannya. Dulu ukurannya itu hanya mencapai 4096 pixel ya. Dan sekarang itu ditingkatkan lagi menjadi 16384 pixel. Cukup gede guys ya. Bukan cukup gede, itu udah gede namanya ya. Udah gede lagi itu. Dan untuk ukuran DPI-nya juga ditingkatkan. Yang awalnya hanya 350-an menjadi 600 DPI ya di kertas A4. Tapi pertanyaannya adalah apakah pada kertas ukuran lain juga bisa? Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Di sini aku sudah buka menu kanvas. Nah, di sini ada banyak sekali kertas yang bisa kalian pakai atau kanvas yang bisa kalian pakai. Nah, di sini ada A4, A5, B4 dan juga B5 dan semuanya ada pengaturan DPI-nya dan semuanya itu bisa diatur di 600 DPI. Nah, terus untuk ukuran 4K gimana, Bang? Untuk ukuran 4K juga bisa. Aku tadi udah coba karena ukuran maksimumnya adalah 16 ribuan dan ukuran 4K itu hanyalah 4 ribuan. Jadi ya tentu saja bisa guys ya. Nah, jika kalian nggak tahu ya DPI itu apa, kenapa harus pakai ukuran juga gitu. Karena guys ya, kalau DPI-nya itu tinggi, pas di print atau dicetak itu hasilnya akan bagus. Jadi semakin tinggi DPI-nya, maka akan semakin bagus hasil cetaknya. Kayak gitu. Bagi kalian yang masih belum paham mengenai DPI ini, aku sudah pernah bahas di video pembahasan layer ya. Kok layer sih? Video pembahasan kanvas itu. Aku udah pernah bahas. Kalian bisa klik shortcut yang ada di pojok kanan atas video. Itu ada video untuk pemilihan kanvas ya. Kalian bisa klik itu untuk mengetahui DPI itu apa. Ada banyak jenisnya ya. Jika kalian penasaran, kalian bisa klik itu. Tapi perlu kalian ketahui ya, kalau untuk updatean terbaru ini itu enggak support pada semua device ya. Jadi tidak semua device atau tidak semua perangkat itu bisa support untuk ukuran 16.000 dan juga DPI-nya sampai 600 itu enggak semuanya bisa support. Mungkin force close, mungkin aplikasinya akan force close atau semacamnya ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan saja kalian komplain kalau handphone kalian kok nggak bisa dipakai ukuran gede, ya itu berartinya handphone kalian itu belum support dengan ukuran yang sudah ditentukan gitu. Itu juga sudah tertulis di pengumuman resmi Ibis Band X ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Yang kedua, ada penambahan fitur di interface. Jika kalian lihat di menu utama bagian atas terdapat icon baru yang berbentuk switch atau semacam tombol on off gitu. Icon ini semacam shortcut atau jalan pintas yang berisi 3 fitur yang sangat berguna untuk kalian. Nah, kita lihat di sini. Di pertama ya, fitur yang pertama yang ada di shortcut ini itu adalah adanya tombol on off atau fitur untuk mematikan dan juga untuk menghidupkan kembali jendela referensi seperti ini guys ya. Nah, dari fitur ini itu ya, aku itu merasa seolah-olah kalau Ibis Band X itu mengabulkan permintaan saya. Dulu saya pernah komplain masalah fitur jendela referensi ini atau reference window ini ya. Kenapa untuk mengaktifkannya harus melewati fitur pengaturan dan kenapa tidak dibuatkan shortcut aja? Dan akhirnya di versi 10 ini itu dibuatin juga guys ya. Mungkin karena banyak yang nyadar ya kalau fitur ini sebenarnya berguna tapi merepotkan pengoperasiannya. Cukup merepotkan gitu dan nyusahin malah. Jadi mungkin banyak yang komplain dan akhirnya dibuatin juga shortcutnya. Berikutnya ada fitur grip. Apa itu grip? Grip itu semacam garis kotak-kotak ya yang berfungsi untuk membantu si seniman agar gambarnya itu lebih akurat dan lebih presisi ya. Seperti ini kalian bisa lihat di sini ya. Dulu saya pernah memberikan tutorial menggambar anime dengan panel untuk pemula.
Dan dalam video itu aku menggunakan filter panel untuk membuat gripnya, tapi sekarang sudah ada fitur grip, jadi saya nggak perlu lagi untuk menggunakan filter lagi. Fitur grip ini tentunya ada settingannya ya, kalian bisa lihat di sini ya. Yang saya gerakin ini itu adalah settingan untuk gripnya. Nah, kalian bisa ubah ukuran, jumlah ya, dan juga warnanya bisa kalian ubah. Dan kalian bisa reset jika semisalkan saja settingan kalian itu kurang pas atau kurang memuaskan. Nah, terus apa bedanya fitur grip dengan panel di filter Bang ya? Nanti akan saya bahas di video khusus untuk fitur yang satu ini, karena kalau aku bahas di video yang ini panjang, bakalan panjang videonya dan bakalan memakan banyak waktu guys. Berikutnya ada fitur manuskrip manga. Apa itu manuskrip manga? Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya tentang hal itu, apalagi jika kalian masih awam atau pemula. Secara kasarnya manuskrip manga itu adalah semacam kotak batasan untuk panel manga ya. Jadi fitur ini digunakan jika kalian ingin membuat komik atau manga untuk dicetak. Jadi contoh gambarnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sini ada batasan kotak kan yang kalian lihat kan. Nah, ini adalah manuskrip manga dan kalian harus menggambar di kotak tersebut ya. Jangan sampai keluar dari kotak yang ada di tengah ini. Itu adalah manuskrip manga. Tujuannya adalah agar gambar kalian itu tidak terpotong pada saat proses percetakan ya. Jadi pas dicetak itu gambarnya nggak kepotong gitu. Nah, itu jika kalian pengen bikin manga yang dicetak ya, bukan di upload di situs web gitu. Kalau di situs web nggak perlu pakai ini, kalian cukup gambar aja gitu ya. Untuk manuskrip manga ini aku sudah pernah membahasnya di video tutorial menggambar manga ya. Kalian bisa klik pojok kanan atas video ini ya untuk shortcut. Di situ aku udah kasih video tentang pembahasan masalah manga ya. Jadi kalian bisa klik aja jika kalian pengen nonton atau pengen bikin manga, kalian bisa nonton video tutorial tersebut. Di video tersebut aku masih menggunakan material ya untuk membuat manuskrip manga. Jadi di material kalian bisa cari yang namanya paper template seperti ini ya. Dan setelah itu kalian harus menggunakan yang namanya comic book paper A4. Dan di sini kalian juga harus menyesuaikan ukurannya guys ya. Jadi cukup ribet dan sangat berbelit-belit untuk cara pemakaiannya. Dan sekarang sudah ada manuskrip manga yang tinggal diaktifin aja, jadi cukup membantu fitur ini guys. Dan berikutnya ada fitur tampilan saat di zoom ya. Jujur saja fitur ini agak konyol menurut saya ya. Ya tapi mungkin karena adanya komplain dari banyak orang ya. Ya aku sering banget dapat komplain di komentar seperti ini, "Bang, gambar aku kalau aku zoom kok jadi pixel gitu atau ngeblur gitu ya." Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa guys ya. Walaupun pas kalian zoom kayak gini tuh ngeblur, pas kalian render nanti atau kalian ekspor gambarnya itu nanti hasilnya akan bagus guys, mulus. Lagian siapa juga lagi yang mau ngeliatin gambar tapi di zoom kayak gini sampai kayak gini kan nggak mungkin kan. Pastinya orang ngeliatin gambar ya kayak gini gitu, dipandang kayak gini, oh gambarnya bagus gitu guys ya. Nah, tapi di sini ada fiturnya guys. Jika kalian pengen lihat yang mulus-mulus ya, kalian tinggal aktifkan aja di bagian yang mulus seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat nih. Kalian bisa lihat kan? Ini mulus. Nah, tapi jika kalian pengen lihat yang kasar-kasar berpixel itu, ya kalian bisa taruh aja di pixel seperti ini, berpixel ya. Nah, nanti gambarnya akan berpixel seperti ini. Nah, jika kalian ubah ke mulus, nanti gambarnya akan rada sedikit ngeblur gitu ya. Tapi nggak apa-apa guys ya. Mungkin banyaknya komplain dari kalian kenapa kok gambarnya ngeblur pas di zoom ya. Mungkin terciptanya atau terlahirnya fitur ini ya. Oke ya, tapi menurut aku nggak masalah sih ya. Mau ngeblur atau enggak pas di zoom, pas bagian ini bagian menggambarnya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa fokus ya. Jadi dibuatkanlah fitur itu juga. Nah, oke, jadi itu tadi untuk isi dari penambahan fitur baru di interface ini ya, icon baru di interface ini. Jadi ada 4 ya totalnya ya, bukan 3 ya. Jendela referensi, kisi-kisi atau grip, manuskrip manga, dan juga tampilan saat di zoom ya. Tadi aku lupa gitu, aku kira 3 tapi ternyata ada 4. Nah, oke, jadi kita lanjut ke fitur berikutnya. Ketiga, ada pengaturan layer ya. Jadi jika kalian buka menu setting di bagian bawah ini, kalian bisa lihat di situ ada bertuliskan gambar mini jendela lapisan ya, dan di bawahnya itu ada pilihan seutuhnya atau hanya konten ya.
Jadi apa gunanya pilihan ini ya? Ini itu berpengaruh pada layer kalian guys ya. Misalkan saja kayak gini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, gambarnya itu normal-normal aja sesuai dengan ukuran yang aslinya yang ada di kanvas ini. Kalian bisa lihat ya, pitanya juga kecil dan matanya juga kecil ini ya. Layer mata ini juga kecil. Nah, tapi jika kalian aktifkan ini ya, ini kan pengaturan saya ada di seutuhnya. Jika kalian ubah ke hanya konten, maka ukurannya akan gede cuy ya, kalian bisa lihat ya. Jadi benar-benar difokuskan ke gambarnya aja ya. Terus gunanya ini buat apa bang ya? Jadi gunanya ini adalah untuk mencari layer yang memiliki kesalahan ya. Misalnya saja kalian nggak sengaja kegores gitu kan di bagian mana, dan kalian cari itu bingung pastinya kalau misalnya saja goresan kalian itu kecil. Nah, dengan adanya fitur ini pastinya kalian bisa mencarinya dengan lebih mudah. Di sini saya akan kasih contoh aja ya, biar lebih kalian paham. Nah, misalkan saja di sini saya akan pilih salah satu layer ya, salah satu layer, misalkan saja di layer blend yang atas ini ya, yang ini bagian rambut. Nah, di bagian rambut ini saya akan kasih goresan. Tunggu. Ini terlalu kecil kalau digunakan untuk blend ya. Nah, mata lah ya, mata misalkan saja di layer mata ini ya. Di layer mata itu aku kasih goresan. Oh, ini alpha lock-nya aktif guys ya. Aku kasih goresan seperti ini ya, yang rada besar gitu. Nah, jika misalkan saja layarnya sedikit kayak gini ya, pastinya kalian tahu kan. Nah, apalagi tadi layarnya kan kecil kan, gambarnya kecil di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini kecil dan goresannya pun nggak kelihatan gitu cuy. Nah, tapi jika kalian aktifkan hanya konten seperti ini, nanti layarnya akan kelihatan. Nah, di sini kalian bisa lihat kan, di situ posisinya itu nggak normal dan ada garisnya gitu. Jadi kalian bisa hapus, kalian bisa tahu lokasinya di mana. Jadi fungsinya sebenarnya seperti itu ya. Mungkin rada sepele ya, tapi kalian bisa manfaatkan dan mungkin bisa membantu di kedepannya. Dan kita langsung lanjut aja ke keempat, mengubah ukuran seleksi. Fitur ini berfungsi untuk mengubah ukuran area seleksi kalian. Jadi jika kalian sudah melakukan seleksi, kalian bisa atur ukurannya mau diperbesar atau diperkecil. Contohnya cara pakainya kayak gini. Jadi kalian masuk ke menu layer seperti ini ya, dan kemudian di sini saya mau seleksi bagian shading rambut yang ini, dan setelah itu kalian tap titik 3 yang ini ya, dan setelah itu kalian gunakan pilih kepadatan seperti ini, dan kemudian kalian masuk ke menu layer seleksi seperti ini ya. Kalian tap layer seleksinya, dan setelah itu kalian tap icon yang saya kotaki ini ya, yang bagian atas itu, yang bagian atas yang aku kotakin itu. Nah, ini kalian bisa lihat jelas ya. Dan setelah itu kalian tap yang ini, perbesar atau perkecil, yang aku kotaki itu ya. Nah, kalian bisa tap aja. Nah, nanti akan keluar pengaturannya gitu guys. Oke, kalian bisa lihat di sini ada pengaturannya. Kalian bisa perbesar, perkecil, kemudian di sini juga kalian bisa perhalus dan pertajam gitu guys ya. Nah, ini untuk anti light ini, nah, maksudnya itu untuk agar garisnya kuat atau garisnya itu lembut gitu ya, kasar atau lembut gitu. Nah, kalian bisa perbesar, kalian bisa perkecil. Jadi seperti itu fungsi dari ini ya, pengaturan ukuran seleksi ya. Jadi cukup itu aja untuk fitur ini, mudah dipakai sebenarnya. Nah, oke, jadi langsung saja kita lanjut ke fitur selanjutnya. Nomor 5 ada fitur ubah latar belakang ya, atau background color. Tapi fitur ini berada di bagian setting guys ya, yang ini yang aku kotaki itu ya. Nah, sebenarnya aku kurang begitu paham tentang fitur ini dan kenapa fitur ini ada. Padahal jika ingin mengubah warna latar belakang ya, kalian bisa langsung masuk ke menu layer saja dan kemudian scroll ke bawah, dan di bagian bawah itu ada latar belakang. Jadi kalian tinggal tap terus ubah warnanya kayak gitu. Tapi entah kenapa fitur ini kok hadir lagi di bagian pengaturan, dan fitur
background color ini atau pengubah warna background ini atau latar belakang ini itu adalah fitur yang berbayar guys di sini guys ya. Itu adalah fitur premium dan kalian harus berlangganan untuk bisa membuka fitur yang satu ini. Aku nggak begitu mengerti tentang fitur ini dan nggak bisa bahas banyak karena aku nggak berlangganan untuk keanggotaan utama ya. Dan fitur premium kayak gini itu cuman bisa dibuka jika kalian berlangganan per bulan atau per tahun menjadi keanggotaan utama. Sementara saya nggak, saya cuman beli aplikasinya supaya full unlock gitu ya. Jadi saya nggak bisa bahas banyak untuk fitur ini. Mungkin fitur ini semacam shortcut atau mungkin ada potensi lain yang lebih dari sekedar merubah warna latar belakang. Mengingat fitur ini adalah fitur yang berbayar, mungkin potensinya cukup besar guys ya. Ya siapa tahu, saya sendiri juga kurang tahu. Gimana menurut kalian? Jika kalian yang udah membuka fitur berbayarnya, coba ya tulis di kolom komentar apa gunanya fitur ini dan fungsinya. Ya bagi juga ke teman-teman ya, biar semuanya pada tahu. Jika komentar kalian itu bermanfaat, nanti akan saya pin ya supaya orang lain juga ikut-ikutan tahu gitu. Oke, jadi langsung saja kita bahas ke fitur yang selanjutnya. Keenam, ada perubahan di bagian fitur transformasinya ya. Dulu kita kalau pengen melakukan transformasi, terutama di transformasi bebas ya, kita harus menggunakan dua jari kita untuk melakukan rotasi dan juga zoom ya, untuk memutar gambar dan juga untuk memperbesar dan memperkecil gambarnya. Tapi cara itu sangat merepotkan. Selain itu, kekurangannya yang bisa kita gerakan atau kendalikan hanyalah gambarnya saja atau gambar yang kita seleksi aja. Sementara untuk kanvasnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Jadi cukup merepotkan juga guys ya. Tapi sekarang jika ingin melakukan zoom, tinggal tap bagian pojok kotaknya dan kalian tinggal geser-geser aja, nanti secara otomatis gambarnya akan diperbesar atau diperkecil. Dan jika kalian pengen melakukan rotasi atau kalian pengen memutar gambarnya, kalian tinggal tap aja icon rotasi atau gambar panah yang berbentuk melingkar ini, dan kemudian kalian bisa arahkan sesuka hati kalian guys ya. Nah kalian bisa lihat di sini ya, jadi lebih mudah guys ya. Dulu nggak kayak gini. Nah ini dibuat jadi lebih mudah guys. Nah selain itu, kelebihan dari fitur transformasi ini ya, kanvasnya itu bisa kalian perbesar dan perkecil, dan ini juga kalian bisa perbesar dan perkecil dengan menggunakan dua jari kalian, dan kalian juga bisa melakukan rotasi jika kalian mengaktifkan fitur rotasi ini ya. Nah seperti ini kalian bisa aktifkan, tapi tetap lebih nyaman kalau kalian tap icon rotasi ini dan kalian gunakan untuk rotasi ya. Kalau untuk rotasi, kalau pakai dua jari kayak gini tuh rada ribet dan kurang akurat guys ya. Kalau misalkan saja kalian menggunakan dua jari seperti ini dan kalian puter gitu ya. Nah kalian tinggal tap aja di bagian sini nih, di bagian tanda panah yang melingkar itu ya, untuk melakukan rotasi itu jauh lebih mudah guys. Oke guys ya, jadi itu tadi adalah beberapa fitur baru dan juga peningkatan di versi terbaru Ibis PNX versi 10.0.1 ya. Jadi jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika kalian pengen komplain, kalian bisa komplain aja di kolom komentar ya, tapi tetap jaga bicara kalian dan juga ketikan kalian ya guys ya, jangan ketik yang aneh-aneh gitu. Nah jika kalian suka dengan videonya silahkan like aja. Jika kalian para pengunjung baru bisa subscribe aja jika kalian mau, dan nantikan juga video-video lain dari saya. Dan jika kalian mau pesan-pesan gambar ya secara pribadi, aku juga open komisi, kalian bisa DM aja aku, linknya ada di deskripsi ya. Link Instagramnya di deskripsi. Kalian juga bisa follow juga akun Instagram saya, ada di deskripsi, dan follow juga Twitter saya ya jika kalian berminat. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.